Maaf. Karena ingin mengetahui isi hatimu, aku sedikit mempermainkanmu tadi. Tapi ketahuilah kalau aku juga menginginkan kamu untuk menjadi salah satu wanita yang bisa aku lindungi. Mulai saat ini, kamu adalah calon Nyonya Mirza. Katakan padaku, If, apakah kamu menerimanya atau menolaknya? Semua terserah padamu. Ucap Kuni sambil mendongakkan wajah If dan itu mampu membuat If terkejut. Apakah ini nyata, ucap If lirih. Dia masih tidak percaya kalau Kuni mengatakan semua itu. Tapi jika ini memang kenyataannya, mana mungkin If menolaknya? Ini memang nyata, If. Tidak ada apapun selain kenyataan yang aku tunjukkan padamu. Katakan padaku, apakah kamu menerimanya atau... Tentu saja, untuk apa aku menolak orang yang telah menyelamatkan kehancuran hidupku dan negaraku? Apa menurutmu aku wanita bodoh? Ucap If sedikit keras sambil memeluk Kuni. Karena terlalu senangnya, If sampai meneteskan air matanya lagi, meskipun kali ini adalah air mata kebahagiaannya. Keluarkanlah semua air matamu ini. Karena ini adalah tangisanmu untuk terakhir kali. Setelah ini, tidak akan aku biarkan siapapun membuatmu menangis. Ucap Kuni sambil memeluknya erat sekali. Terima kasih Tuan. Terima kasih karena kamu telah menyelamatkan hidupku yang... Panggil aku Kuni, If. Ucap Kuni yang langsung memotong ucapan If. Iya, Tuan Kuni. Terima kasih, jika tidak ada kamu. Mungkin aku sudah sepatutnya aku membantumu. Sekarang berhentilah menangis. Apa kamu masih bersedih saat ini? Ucap Kuni yang seperti memarahi If. Tapi kenyataannya dia hanya ingin mengatakan pada If untuk bisa tegar. Dasar kamu, ucap If sambil memukul dada kekar Kuni. Baiklah, aku rasa moodmu sudah kembali baik. Ini, pakailah. Ucap Kuni sambil memberikan gelang Vesmir padanya. Saat melihatnya, If merasa pernah melihat gelang ini dan itu ada pada pergelangan tangan Dewi. Meskipun bukan gelang ini satu-satunya karena masih ada gelang yang lain yang dipakai oleh Dewi. Tapi dia ingat betul kalau Dewi juga memilikinya dan dia juga sempat iri. Sama seperti Ivanka yang mengagumi gelang itu saat dirinya baru saja siuman. Gelang ini. Ucap If lirih seolah-olah dia sedang mempertanyakannya. Ini adalah gelang yang menandakan kalau kamu adalah Nyonya Mirza. Mungkin saat ini hanya beberapa orang yang mengetahuinya, tapi tidak lama lagi. Aku akan mengumumkan pada dunia kalau gelang ini adalah milik dari Nyonya Mirza. Bab 237. Apakah aku playboy? Apakah aku pantas memakainya? Ucap If lirih karena dia masih tidak yakin dengan situasinya saat ini. Pantas atau tidak? Kau telah menyetujuinya tadi. Apakah aku memaksamu tadi? Mendengar perkataan Kuni, If lalu memeluk Kuni sekali lagi. Entah apa yang ada di benaknya saat ini. Tapi saat memeluk Kuni, dia menemukan kedamaian yang belum pernah dia rasakan. Meskipun dia termasuk ke dalam seorang yang sangat berpengaruh. Tapi semua itu terjadi karena ada campur tangan dari sang kakek. Dan sekarang dia sendirian, hanya Kuni yang menjadi tempatnya bersandar saat ini. Setelah saling mengutarakan perasaannya, If lalu memulai menata semuanya dibantu oleh Kuni. Bahkan dia telah melakukan konferensi pers pertamanya untuk mengumumkan kedaulatannya bahwa jabatan kepresidenan dia ambil setelah presiden sebelumnya meninggal dan dia juga mendapat dukungan dari semua orang yang berpengaruh. Mungkin perusahaan Azort akan bangkrut, gumam If saat mengingat sebuah perusahaan yang sudah dia kelola akan mengalami kebangkrutan di depan matanya. Hal ini karena If mengalihkan seluruh uang kas perusahaannya pada rekening negaranya agar dengan cepat memulihkan kondisi negaranya. Apa yang kamu katakan, If? Bukankah kamu akan menerima dana untuk semua negara? Selain itu, Kinan Group yang ada di Java dan juga kerajaan Britani dan Oceani akan membantumu. Mereka akan membantu saudaranya tanpa pamrih. Kamu tenang saja, sayang. Ucap Kuni sambil memeluk If dari belakang. Sementara If sedikit kebingungan dengan ucapan Kuni. Jika Kinan Group mungkin saja membantu karena itu perusahaan milik keluarga Kuni. Tapi untuk kedua kerajaan Oceani dan Britani, ada hubungan apa dengan Kuni sehingga mereka mau membantunya? Katakan pada Kukun, untuk apa kedua negara itu mau membantuku? Padahal hubungan kami tidak sedekat itu. Hahaha, oh ya. Mungkin kamu akan tahu kalau kamu bertemu dengan mereka. Lebih baik kita urus masalah yang ada dulu dan aku akan mengatur semuanya. Ucap Kuni lalu mengecup bibir If mesra sebelum dia benar-benar pergi. Sedangkan If merasa sangat bahagia karena Kuni mendukungnya. Mungkin tanpa dukungan Kuni, If tidak akan bisa setegar ini. Bahkan kalau boleh jujur, semua yang dilakukan oleh If saat ini adalah saran dari Kuni, di mana uang perusahaannya dia alokasikan untuk memulihkan negaranya. Mengingat negara Black Gold sudah hancur lebur dan populasinya yang menurun secara drastis di mana dari populasi awal sebanyak 50 jutaan jiwa, kini hanya tinggal 30 jutaan jiwa dengan usia produktif yang hanya mencapai setengahnya di mana 30% dari keseluruhan adalah orang tua yang berusia di atas 60 tahun dan sisanya anak-anak di bawah 15 tahun. Dari analisis data yang dilakukan secara cepat melalui bantuan Kuni membuat If melakukan langkah awal di mana membangun fasilitas umum dan membuat karantina awal adalah rencana yang bagus. Tak terasa malam pun tiba di mana waktu sudah menunjukkan pukul 7. Kuni yang sebelumnya menceritakan pada Zelda dan Stella tentang If, lantas membuat keduanya juga bersimpati dan pada akhirnya mereka mengikuti kemauan Kuni untuk membantu If. Meskipun untuk Stella masih meminta persetujuan dari ayahnya. Western.
Tapi Stella telah meyakinkan Kuni kalau ayahnya pasti mau membantunya. Sehingga Kuni, Zelda dan Stella pergi menemui Eve. Bukan hanya mereka bertiga, Emma, Kinan, Vanya dan Dewi juga ikut menemui Eve. Meskipun bagi Dewi ada sedikit masalah dengan Eve. Tapi setelah diceritakan oleh Kuni bahwa Eve tidak bermaksud menghinanya karena dia sedang frustasi saat itu membuat Dewi bisa memakluminya. Kinan, Vanya, bisakah kalian diam? Aku terganggu dengan suara tangis kalian itu. Keluh Dewi yang sedari tadi mendengar Kinan dan Vanya menangis tanpa henti saat mendengar kisah Eve dari Kuni. Kamu tidak punya perasaan Hiksix. Tidakkah kamu bersimpati dengan nasibnya, ucap Kinan dan Vanya saling bersahutan. Dengar, tangis kalian tidak akan bisa membantunya. Jadi keluarkan saja uang yang kalian punya untuk meringankan beban Eve. Apa kalian mengerti? Teriak Dewi dan kali ini membuat keduanya saling pandang. Tak berselang lama, Vanya lalu berdiri di belakang Kinan karena dia tahu kalau dirinya tidak memiliki uang yang banyak. Sementara Kinan berpikir sejenak sebelum akhirnya tersenyum penuh dengan kebahagiaan. Kamu benar, aku akan memberikan bantuan yang sangat banyak untuk Eve agar dia bisa bangkit dari situasi keterpurukan yang dialaminya saat ini. Ucap Kinan dengan tersenyum bangga meskipun masih ada air mata di pipinya. Seberapa banyak yang ingin kamu berikan? Tanya Eva sedikit menggoda Kinan. Aku, tentu saja akan memberikan semua yang Kinan Group punya. Dengan begitu dia akan bangkit dan bisa melanjutkan hidupnya. Ucap Kinan bangga sekali. Hais, gadis bodoh ini masih saja bodoh. Mungkin dia yang bangkit. Tapi aku pastikan Kinan Group akan langsung gulung tikar. Selain proyek kecil, kita masih belum membuat gebrakan dan kamu ingin menyumbangkan semuanya. Hei Kun, kembalikan gadis bodoh ini pada kedua orang tuanya sebelum dia membuat uangmu habis dengan pikiran konyolnya itu. Keluh Eva yang secara terang-terangan menghina Kinan. Sementara semua orang yang mendengar olokan Eva hanya bisa menahan tawa mereka. Hentikan ocehanmu Eva. Menurutmu siapa yang membuat Kinan berbicara seperti itu? Tanya Kuni karena sedari tadi dia sedang menahan amarahnya. Hah? Bukankah dia yang berbicara? Lalu ada hubungan apa denganku? Ucap Eva yang merasa jika dirinya sedang disalahkan oleh Kuni. Itu karena kamu cebol. Kamu lupa menyiapkan ayam yang aku minta dan hasilnya kita harus menunggu si gila yang tak kunjung datang-datang. Lebih baik kita berangkat biar si gila itu menghubungimu. Ucap Kuni mencoba mengingatkan Eva. Ya maaf, aku punya banyak urusan. Jadinya aku lupa soal ayammu itu. Ucap Eva santai seolah-olah dia tidak merasa bersalah. Sementara Kuni ingin sekali memukul Eva. Tapi dia menahannya karena dia sadar kalau Eva memang terlalu banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Setidaknya jangan panggil dia si gila Kun. Kamu tidak tahu kalau dia mungkin saja tulus menyukaimu. Aku berani bilang begini karena aku bosan dengan ceritanya yang suka menyanjungmu. Padahal kamu adalah laki-laki brengsek yang tak ada bedanya dengan seorang playboy. Ucap Eva lagi-lagi sedikit menyulut amarah Kuni. Ya untuk anak kecil sepertimu, aku tidak akan marah. Menurut kalian, apakah aku seorang playboy? Tanya Kuni pada semua wanita yang ada di sekitarnya. Bab 238. Tetua Shulen dituduh sebagai pengkhianat. Kamu memang playboy Kun, tapi playboy yang setia. Ucap Stella sambil memeluk Kuni sementara wanita yang lainnya juga memeluk Kuni dan itu membuat Eva sedikit tercengang. Kalian memang wanita bodoh semua, umpat Eva dan justru mendapat ejekan dari semuanya. Dasar bodoh, bodoh. Teriak Eva lagi. Hei Kun, apa benar dia berusia 30 tahun? Karena aku tidak yakin dengan tingkahnya yang seperti anak kecil itu. Ucap Kinan yang bisa membalas ejekan Eva tadi. Kinaan, teriak Eva keras sekali dan kali giliran Eva yang ditertawakan oleh semua orang. Karena saat menunggu Veronica yang tanpa kepastian, membuat Kuni dan yang lainnya memutuskan untuk pergi duluan menemui Eve. Sesampainya di sana, Eve yang sedang duduk menunggu Kuni merasa terkejut saat pintu aneh tiba-tiba muncul di depannya dan sedetik kemudian muncul Kuni diikuti oleh 6 cewek lainnya yang semuanya cantik-cantik sekali. Hanya cewek terakhir yang cebol dan sedikit tua bila dibandingkan dengan kelima wanita yang lainnya. Meskipun begitu, dia lebih terkejut lagi saat mengetahui kalau kelima wanita ini memakai gelang yang sama. Begitu pula kelima wanita yang bersama Kuni juga terkejut saat mereka bisa melihat gelang Vesmir yang sama dengan milik mereka dipakai oleh Eve. Eve, mereka adalah saudaramu. Orang yang siap membantumu dan bisa menjadi teman dan sahabatmu. Mungkin kamu sudah mengenal beberapa dari mereka. Tapi selain Dewi, masih ada Kinan, Vanya, Zelda, Stella dan yang cebol ini adalah orang penting kami, otak dari Kinan Group. Kamu bisa memanggilnya Eva. Terang Kuni mengenalkan semua wanita yang dibawanya. Sementara semua orang tersenyum, karena tidak tahu bahasa yang digunakan oleh Kuni, selain Dewi. Kinan dan Vanya ingin sekali memeluknya untuk menghibur Eve. Namun apalah daya jika mereka baru saja bertemu dan belum ada keakraban di antara mereka. Salam kenal, aku adalah Eve Asword. Ucap Eve yang terlihat canggung itu dan membuat Kinan, Vanya dan yang lainnya saling pandang karena mereka tak mengerti ucapan Eve. Dia berkata kalau namanya Eve Asword. Ucap Eva yang sedikit sombong kali ini. Sementara Kuni juga sedikit kebingungan. Karena selain Dewi dan juga Eva yang tahu sedikit, tak ada yang bisa mengerti dengan ucapan Eve.
Kemudian Eve berinisiatif untuk meminta maaf pada Dewi, dan pada akhirnya sudah tidak ada masalah di antara mereka. Meskipun tidak bisa berbahasa negara Black God, Kinan tetap aktif bertanya walaupun diterjemahkan oleh Dewi. Mungkin Dewi merasa bosan, tapi saat melihat ada Kuni di depannya membuat dia bersabar menanggapi ucapan Kinan. Selain itu, dia juga bersyukur karena di dalam hidupnya sudah tidak ada masalah apa-apa lagi. Saat sedang asyik mengobrol, Kuni dikejutkan oleh pesan yang dikirim oleh Vero bahwa apa yang dia pesan sudah berada di tempatnya dan membuat Kuni langsung menjemput pesanannya. Kemudian mereka semua pergi ke tempat di mana Kuni dan Jalan sebelumnya membagikan makanan. Di sana Kuni menepati janjinya pada anak-anak tersebut bahwa dia akan memberikan ayam bakar pada mereka dengan bumbu yang terbilang lengkap. Tidak hanya ayam bakar, tapi juga ikan bakar yang hampir sama dengan kemarin malam dan membuat suasana menjadi sangat hangat sekali di mana Eve mendapat dukungan penuh dari semua orang yang ada di sekitarnya. Saat Kuni sedang menata kembali hati Eve dan perasaannya, di negara tirai bambu, Presiden negara tirai bambu, Sai Xinghua terkejut begitu mendengar dari mata-matanya kalau seluruh pasukannya yang dia tinggal di negara Black Gold untuk melakukan serangan terakhir sudah meninggal semua dan tidak ada satupun yang selamat. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi jika tidak ada bantuan yang diterima oleh negara Black Gold. Dengan kata lain, negara Black Gold tidak memiliki tambahan pasukan untuk negaranya. Tapi sebuah pertanyaan muncul di benak Sai Xinghua saat ini yang menandakan rasa keheranannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Sai Xinghua pada panglimanya. Mohon maaf Presiden Sai Xinghua. Kami tidak mendapat petunjuk yang pasti. Tapi kami mendengar desas-desus kalau ada seorang manusia yang bisa mengendalikan monster. Manusia dan monster itulah yang telah melenyapkan para prajurit kita. Ucap panglimanya sedikit gemetar. Apa kamu tidak mengerti ucapanku? Bagaimana bisa mereka mati semua? Bukankah guruku bersama mereka? Apa kalian sudah menyelidikinya kalau ini tidak ada kaitannya dengan guruku? Ucap Zai Xinghua sedikit menahan amarahnya. Maaf Presiden Zai. Kami mendapat informasi yang mengatakan kalau musuh kita adalah seorang pemuda dan bukanlah tetua Xiulan. Hanya saja, kami masih berusaha mencari tetua Xiulan untuk mendengar secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Kami berasumsi kalau tetua Xiulan kemungkinan besar melarikan diri karena mungkin saja beliau tidak mampu mengalahkan musuh dan memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Presiden Zai timpal yang lainnya mengutarakan pendapat mereka. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa menurutmu ada yang lebih hebat dari guruku? Pakai otakmu sebelum bicara. Umpat Zai Xinghua pada panglimanya. Tapi Presiden Zai, apakah Anda percaya jika tetua Xiulan yang membunuh mereka semua? Bukankah kita sudah menyandera Xu Chaoxin dan Lei Yundai agar beliau tidak membunuh prajurit kita? Belum lagi kesepakatan yang kita buat untuk mengekang beliau. Aku sangat meragukan tetua Xiulan yang melakukannya. Terang panglimanya. Guru atau bukan, kita akan mengetahuinya kalau dia sudah kembali atau kita sudah menemukannya. Apa ada kabar di mana dia sekarang? Ucap Zai Xinghua dengan raut wajah penasarannya. Baginya, kekalahan prajurit yang ditinggalkannya tidak mempengaruhi kekuasaannya, karena dia tahu kalau sudah tidak ada apa-apa lagi di kota terakhir. Tapi yang membuatnya sangat penasaran adalah siapa dalang di balik kematian seluruh prajuritnya, dan kecurigaannya justru tertuju pada gurunya sendiri. Xiu Len. Lapor Presiden Zai, tetua Xiu Len ada di depan gerbang. Ucap pengawalnya yang membuat Zai Xinghua terkejut. Selama ini dia memikirkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh gurunya. Tapi saat mendengar gurunya ada di depan gerbang membuat Zai Xinghua membuang jauh-jauh kecurigaannya terhadap gurunya tersebut. Kemudian dia berdiri dan mencoba menemui gurunya secara langsung. Bawa ke balai pertemuan dan kumpulkan semua orang. Ucap Zai Xinghua datar yang penuh dengan rasa penasarannya yang tinggi. Bab 239. Dasar rubah tolo. Sesampainya di sana, Zai Xinghua sedikit terkejut saat melihat raut wajah gurunya yang nampak lebih segar. Meskipun dia tahu kalau logikanya tidak mungkin gurunya yang melakukan semua ini. Jika memang gurunya adalah pelakunya, maka tidak mungkin gurunya berani menampakkan wajahnya lagi sehingga membuat Zai Xinghua semakin penasaran saja. Salam guru. Ucap Zai Xinghua menaruh hormat pada gurunya. Aku sudah melaksanakan tugasku, sekarang kembalikan kedua cucuku. Ucap tetua Xiu Len tanpa membalas salam yang diucapkan oleh Zai Xinghua. Guru, apa yang guru katakan? Aku mendengar jika sisa prajurit yang aku tinggalkan telah mati semua dan tidak ada yang selamat. Bukankah itu tandanya guru telah gagal sesuai dengan kesepakatan kita? Terang Zai Xinghua tanpa berbelas kasih pada gurunya. Xinghua, jangan sampai aku murka di hadapanmu sekarang. Ancam tetua Xiu Len sambil menunjukkan amarahnya pada Zai Xinghua. Guru, dengarkan aku dulu. Bagaimana respon guru menyikapi para prajuritku yang mati selepas kepergianku? Bukankah guru harus bertanggung jawab soal itu? Ucap Zai Xinghua. Persetan denganmu. Bukankah kesepakatan kita tidak ada jaminan bagiku untuk melindungi semuanya? Ucap tetua Xiu Len sedikit geram dengan ucapan dari mantan muridnya Zai Xinghua. Mendengar ucapan dari tetua Xiu Len, Zai Xinghua sedikit kehilangan kata-kata karena apa yang dikatakannya adalah benar. Tapi jika mengacu pada syarat lainnya, tidak mungkin tetua Xiu Len membunuh semua prajuritnya karena itu akan mencederai sifat kebajikan yang dimiliki oleh gurunya tersebut. Cepat kembalikan kedua cucuku, kalau tidak.
Ucap tetua Xiulen semakin geram karena dia bisa mencium kalau Zai Xinghua akan mengingkari janjinya sendiri. Presiden Zai, lihat ini. Ini adalah kunci dari semuanya. Ucap penasehatnya yang masuk tanpa mengetik pintu dan itu membuat Zai Xinghua ingin sekali membunuhnya. Kamu, dasar berdebah. Apa kamu sudah bosan hidup? Teriak Zai Xinghua pada penasehatnya. Maaf Presiden, aku punya berita yang harus segera diberitahukan pada Anda. Ini adalah monster yang telah membasmi pasukan kita. Terang penasehat sambil menyodorkan handphonenya. Zai Xinghua lalu melihatnya dan matanya melotot saat melihat seekor monster besar sedang mencabik-cabik seluruh prajuritnya. Bukan hanya itu saja, dia juga tercengang dengan apa yang dilakukan seseorang di belakang monster itu, seolah-olah dia sedang mengendalikan monster raksasa itu. Ini tidak mungkin nyata. Pasti ini adalah editan. Gumam Zai Xinghua lirih. Kemudian dia melihat terus sampai durasinya yang hanya sekitar 2 menitan itu habis. Bahkan Zai Xinghua sempat memutar ulang video tersebut sebanyak 3 kali untuk memastikan kalau video ini benar-benar nyata apa adanya. Apa ini guru? Apa Anda melihatnya tadi? Ucap Zai Xinghua sedikit linglung. Oh itu. Bukankah itu adalah rekaman tadi? Siapa yang merekamnya? Ucap tetua Xiulen penasaran. Jadi video ini asli. Dan monster yang mereka maksud adalah ini. Ucap Zai Xinghua tak percaya. Ini memang kenyataannya Xinghua. Itulah mengapa aku lebih memilih kabur karena seranganku tidak mempan padanya. Dan lagi, aku peringatkan padamu untuk segera bertobat karena musuhmu yang sekarang sangatlah mengerikan. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu karena aku sudah melihatnya sendiri. Terang tetua Xiulen yang sebenarnya tak ingin menceritakan semuanya. Tapi naas baginya, sebelum dia pergi. Penasehat yang ada di sekitar Zai Xinghua telah mengetahuinya terlebih dulu. Lalu Sim berpindah pada Kuni yang tidak tahu kalau videonya menyebar. Mereka yang sedang asyik bercengkerama dengan warga sekitar tidak sadar kalau video yang beredar luas itu sudah ditonton oleh hampir seluruh masyarakat dunia. Bahkan penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan videonya yang membantu masyarakat negara Black Gold. Kurang dari 30 menit saja. Sudah ada lebih dari 100 juta orang yang melihatnya dan itu adalah sesuatu yang tidak disadari oleh Kuni sampai-sampai. Halo Af, cepat buka video yang baru saja aku kirim padaku. Ucap Veronica tergesa-gesa. Sementara Eva merasa ada yang aneh karena tidak biasanya Veronica sedikit gugup seperti itu. Lalu dia mematikan teleponnya dan langsung membuka video yang dikirim oleh Veronica. Betapa terkejutnya Iba saat melihat adegan berdarah dingin di hadapannya, di mana dia bisa melihat dengan sangat jelas kalau Galan mengamuk seperti binatang buas disusul dengan Kuni yang berada di belakang Galan seperti mengendalikan Galan. Padahal kenyataannya Kuni juga berperan penting dengan mengendalikan ratusan senjata api dan menembaki prajurit yang letaknya sedikit jauh dari jangkauan Galan. Kun, ruanganku. Ucap Eva yang terlihat gugup sekali dan itu mampu membuat Kuni gerak cepat sekaligus penasaran ada apa sebenarnya. Apalagi dia tadi mendengar kalau Veronica yang menelponnya dengan hanya mengatakan lihat video yang dikirimnya. Ada apa Eva? Apakah ada hal yang mendesak? Tanya Kuni sambil memunculkan pintu teleportasinya. Kamu akan mengetahuinya begitu aku menyelidikinya. Ucap Eva datar lalu dia masuk tanpa menyapa semuanya. Sementara Kuni ingin sekali masuk, tapi saat mengingat jika ada Berden membuat Kuni sedikit lega. Tapi ada lebih dari 5 wanita di sana sehingga Kuni meninggalkan Galan sebelum dia mengikuti Eva masuk ke pintu teleportasinya. Ada apa Eva? Apa yang membuatmu tergesa-gesa seperti ini? Tanya Kuni penasaran. Lihatlah. Ucap Eva sambil menyerahkan handphonenya lalu dia fokus lagi ke laptopnya. Kemudian Kuni melihat video tersebut dan terkejut karena dia tidak sadar sedang direkam oleh seseorang secara sembunyi-sembunyi. Vero, ini sudah lebih dari 30 menit yang lalu kemana kamu? Kenapa baru menghubungiku tadi? Ucap Eva sedikit menahan amarahnya. Maaf senior. Tadi perutku sakit. Ucap Vero sedikit berbohong. Padahal kenyataannya, Vero sedang mengagumi foto Kuni di ruang keluarga. Dasar kamu rubah tolol. Aku tidak yakin bisa menghapus semuanya saat ada orang yang sudah mengunduhnya. Ucap Eva sedikit frustasi. Lalu Sim berpindah entah kemana. Di dalam sebuah gubuk tua di tengah hutan. Seorang wanita tua sedang melihat video Kuni dengan senyum menyeramkannya. Siapa dia dan kenapa dia bahagia saat melihat video Kuni yang sedang membantai seluruh prajurit negara tirai bambu? Penasaran dengan siapa orangnya? Simak terus Gairah Si Ojo Season 2 by Kuni Miza. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bab 240, fenomena yang menguntungkan. Hais, kenapa aku tidak pernah mencoba cara ini? Gumam Eva lirih lalu dia mengambil sebuah disket di laci terdekatnya. Kemudian dia memasukkannya dan men-setting semuanya. Setelah beberapa saat, Eva lalu mengklik tombol enter dan dua handphone miliknya yang dipegang oleh Kuni langsung meledak. Bukan hanya miliknya, tapi beberapa laptop termasuk yang ada di hadapan Veronica juga ikut meledak dan itu mengejutkan semua orang. Ai, aku berhasil. Teriak Eva keras sekali. Sementara Kuni dan Veronica terkejut. Selain handphone dan laptopnya meledak, teriakan Eva membuat mereka keheranan. Apa ini? Kenapa tiba-tiba handphonemu meledak Eva? Dan apa yang kamu teriakan itu? Berhasil apa maksudmu senior? Timpal Veronica. Hei Kun,
Vero, aku sudah berhasil menghancurkan video itu melalui penemuan terbaruku. Saat ini kita tidak perlu takut lagi karena videomu sudah hancur bersama filenya. Terang Eva yang membuat keduanya sedikit kebingungan juga. Maksudmu, handphonemu meledak barusan. Itu karena ulahmu? Tanya Kuni. Iya Kun, aku telah menanamkan virus ledakan yang digabungkan dengan file yang ada videomu. Dan hasilnya seperti yang kamu lihat tadi. Handphone atau apapun yang ada file videomu akan meledak seperti yang kamu lihat tadi. Aku bisa memastikan kalau handphone yang sudah meledak tadi tidak akan bisa digunakan lagi. Terang Eva pada keduanya. Tapi, bukankah kamu harus memperingati mereka dulu senior? Lihatlah, laptopnya jadi ikutan rusak. Keluh Veronica. Dengan kata lain, ini masih belum sempurna. Kamu bisa memperingati mereka dengan memberikan timer mundur agar mereka punya kesempatan untuk menghapus videonya. Tapi sejujurnya aku masih tidak percaya kamu bisa melakukan hal yang mustahil bisa dilakukan ini. Apa kamu tidak mengada-ngada? Ucap Kuni mencoba menekan Eva. Sementara Eva hanya mengetik laptopnya dan beberapa detik kemudian, muncul sebuah video acak di handphone Kuni. Itu lihatlah video orang mandi yang aku ambil secara acak. Sekarang lihatlah ke sini. Ucap Eva singkat lalu men-setting pengaturan yang sama seperti video tadi, dan mengklik enter setelah menghapus file video yang dikirimnya pada Kuni. Coba kamu klik Kun. Mungkin kamu akan percaya sekarang. Tanpa berlama-lama lagi, Kuni lalu menekan tombol enter dan sedetik kemudian handphonenya beneran meledak. Apa kamu percaya sekarang? Ucap Eva sambil memberikan handphone yang sama persis pada Kuni. Mau tak mau, Kuni akhirnya mempercayai ucapan Eva karena dia sudah membuktikan sendiri. Dengan penemuan baru yang dimiliki oleh Eva, fenomena lainnya terjadi di seluruh penjuru dunia di mana ratusan juta handphone meledak secara serempak tadi dan ini menimbulkan kericuhan lainnya. Banyak yang menyalahkan pihak pabrik tempat memproduksi handphone yang mereka pakai, meskipun ada juga yang mengaitkannya dengan video brutal yang mereka punya. Apalagi kebanyakan handphone yang meledak, aktivitasnya 80% sedang menonton video Kuni dan Galan yang sedang membantai prajurit negara tirai bambu. Tak terasa, 3 hari telah berlalu di mana akibat dari ulah Eva. Dunia sedang kacau lagi dan untuk menuntut ganti rugi dicanangkanlah sebuah gerakan dengan cara melakukan demo di mana-mana. Tuntutan yang tidak masuk akal ini membuat pabrik yang memproduksi handphone sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat. Sementara Eva selama 3 hari terakhir mengembangkan penemuan barunya dengan lebih sempurna lagi di mana dia berhasil menambahkan timer waktu untuk memberi kesempatan pada mereka untuk menghapus file-file virus yang mencurigakan bahkan sekecil apapun virusnya. Dan kesempatan yang tidak mereka duga ini telah membuat ide baru bagi Eva kalau Kinan Group akan memproduksi handphone secara massal dengan fitur-fitur yang lebih canggih lagi dan dengan keamanan yang ketat di mana salah satu fitur yang akan dibuat adalah bukan identitas, tapi sidik jari, pemindaian retina, dan denyut jantung. Dengan kata lain, setiap orang akan hanya memiliki satu handphone seumur hidupnya dengan pembaruan versi secara berkala yang meliputi kamera, ROM, RAM, dan yang lainnya. Bisa dikatakan, keunggulan dari handphone milik Kinan Group adalah membeli sekali dan digunakan untuk seumur hidup mereka. Rencana yang sudah diutarakan oleh Eva mendapat aplaus dari semua wanita-wanita yang siap menjadi pionnya. Semua berjalan dengan lancar, meskipun baru mulai diproduksi kemarin. Tapi Eva telah memiliki agenda yang terstruktur untuk mengembangkan handphone buatan Kinan Group yang diberi nama yang artinya Kinan Elektronik. Dengan terbentuknya logo maka tidak menutup kemungkinan setiap barang elektronik yang akan diproduksi oleh Kinan Group akan diberi nama dan logo yang sama. Baiklah, rapat resmi dimulai dan sekarang akan aku jelaskan alur yang harus kita lewati. Kinan, kamu harus menghafalnya. Ucap Eva pada Kinan. Oh, ayolah F, kemarin aku sudah keliling Java. Tak bisakah kamu suruh orang lain saja? Keluh Kinan karena dia baru saja tiba. Tidak, kamu direktur utamanya, makanya aku akan mengawasi kinerjamu. Meskipun sekarang belum ada tawaran, tapi aku akan tetap melakukannya sesuai rencana. Kita bisa membantu Black Gold saat produk handphone kita laku di pasaran. Dan untuk itu aku akan mengumumkan beberapa rencana sederhana kita. Untuk menjadi brand ambassador kita, aku menunjuk Sisal, Vania dan juga Stella. Hah? Apa? Kinan? Apa dia tidak salah bicara tadi? Tanya Sisal keheranan. Eva, aku menolak. Ucap Vania santai. Tidak ada. Kalian hanya perlu syuting sebentar saja. Lalu apa yang kalian keluhkan? Selalu tekankan dalam hati kalian kalau ini untuk membantu Eve. Aku tidak butuh protes dari kalian. Tapi aku butuh kepatuhan dari kalian. Dan untuk tugas dari masing-masing orang, sudah aku catat dan kalian bisa mengambil kertas yang ada tulisan nama kalian. Terang Eva sambil membagikan kertas pada semuanya. Perlu diketahui, hanya ada 9 nama wanita yang ada di Kinan Group saat ini yaitu Kinan, Sisal, Dewi, Vela, Stella, Lisa, Mona, Steffi dan Vania. Sedangkan untuk Puspita masih di rumah orang tuanya. Salta di kerajaannya dan Mela serta Alice ada di rumah. Semua sudah Eva pertimbangkan karena hanya ke-9 wanita ini yang mau pergi ke kantor tanpa paksaan. Hei, bukankah ini sama saja dengan menyiksaku? Ucap Kinan yang tidak terima dengan bagiannya. Ayolah Kinan, semua punya peran masing-masing. Bukankah kamu tidak pernah bepergian? Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untukmu.
Ucap Eva mencoba merayu Kinan. Bab 241, Rudy ingin balas dendam. Kamu sungguh ingin menyiksaku, F. Apa kamu lupa kalau aku sedang hamil? Lalu kenapa kamu menyuruhku pergi ke negara Hal County? Keluh Kinan pada Eva. Apa? Kamu juga disuruh ke sana, Nan? Kenapa kita bisa samaan? Timpal Vania yang terkejut dengan ucapan Kinan. Kemudian mereka berdua melihat ke arah Eva dengan tatapan curiga. Jangan lihat aku, tapi coba kalian tanya sama Big Boss. Ucap Eva singkat sambil sedikit memberitahu pada keduanya kalau ini request dari Kuni. Kuun? Ucap Kinan seperti mempertanyakannya. Apa yang kalian ributkan? Kita akan ke Hal County bersama-sama. Untuk Vania, kamu akan syuting di pantai negara Hal County. Dan untuk kamu Ibu Direktur, sudah saatnya kamu. Awalnya Kuni ingin mengajak Dewi sekaligus memperkenalkan pada Myurn kalau Dewi adalah pewaris keluarga Jayandaru. Tapi saat melihat sifat Dewi yang garang tapi baik membuat Kuni berubah haluan dan lebih mengajak Vania. Mendengar penjelasan dari Kuni, Kinan dan Vania hanya bisa pasrah. Mereka tidak mungkin menolak jika itu permintaan Kuni. Karena mereka tahu kalau Kuni mungkin sudah memikirkan semuanya matang-matang. Setelah itu, rapat berlangsung sedikit ricuh karena tidak ada yang puas dengan keputusan yang dibuat oleh Eva. Meskipun begitu, mereka semua menerimanya karena mereka tidak punya pilihan lain dan pada akhirnya mereka bubar. Keesokan harinya di pagi hari, Eva mengamati hasil produksi yang bisa dikatakan kilat itu. Meskipun awalnya dia takut karena tidak yakin bisa sesuai dengan ekspektasinya, tapi saat melihat sebuah contoh barang di depannya, membuat Eva bisa sedikit tersenyum dengan puas. Mika, apa data ini sesuai kalau kita sudah memiliki stok 1000 pieces handphone saat ini? Sesuai pengawas, sehari kita cuma bisa memproduksi 1000 pieces saja karena lahan yang terbatas. Jawab Mika yang berposisi sebagai manajer operasional. Sementara Eva dipanggil sebagai pengawas karena tugasnya adalah mengawasi semuanya. Bisa dikatakan kalau posisi Eva di perusahaan Kinan Group sebagai CEO perusahaan karena dia yang paling menentukan. Bahkan Kinan pun selaku direktur utama dari Kinan Group harus menuruti ucapan Eva. Memang tidak ada yang berubah dari segi peran Eva baik di season 1 maupun di season kedua. Tapi kalau dari segi banyaknya pekerjaan, harusnya Eva mengeluh karena di season 2 ini dia memiliki tugas yang sangat banyak sekali. Beruntungnya dia ada Veronica yang memantau terus jalannya keamanan yang ada di sekitar kantor Kinan Group sehingga dia bisa secara leluasa untuk mengunjungi sekaligus memantau jalannya produksi di pagi hari ini. Mau bagaimana lagi, ini sangat mendadak sekali. Tapi kita bisa dikatakan beruntung karena kita memiliki mesin yang canggih untuk bisa memproduksi secara massal. Mungkin Anda benar pengawas, kalau begitu saya permisi dulu. Tunggu dulu, aku belum selesai. Ucap Eva yang menghentikan langkah Mika. Apa ada yang lainnya pengawas? Ucap Mika sedikit hormat. Hei, mengenai handphone yang khusus itu. Apa sudah jadi contohnya? Ucap Eva berbisik karena dia takut Kuni mendengarnya. Sudah, tapi baru satu. Ucap Mika ikutan lirih. Kalau begitu di percepatan. Aku sudah tidak sabar ingin memberikannya pada darlingku. Ucap Eva lagi. Ada apa Cebo? Apa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Tiba-tiba suara Kuni dari belakang membuat Eva benar-benar terkejut. Hehehehehe. Tidak ada Kun. Aku hanya berbisnis kecil-kecilan saja dengan Mika. Ucap Eva yang sedikit gugup itu. Bisnis kecil-kecilan. Apa maksudmu tentang handphone khusus itu? Ucap Kuni penuh telisik. Itu hanya handphone khusus untuk kami berdua saja Kun. Oh jadi maksudmu, aku tidak perlu tahu tentang handphone khusus itu? Ucap Kuni dengan wajah yang sedikit menyeramkannya. Baik-baik, kalau sudah Jeti akan aku beritahu. Itu akan lebih berguna daripada harus menjelaskannya. Ucap Eva yang sedikit gedek dengan Kuni. Aku akan menantikannya. Sekarang aku ingin pulang. Apa kamu ikut atau tidak? Ucap Kuni santai sekali karena dia berhasil memaksa Eva. Aku masih ada urusan di sini. Ucap Eva cuek sekali. Tanpa memaksa Eva lagi, Kuni lalu pergi seorang diri. Hari ini dia akan ke Hal County bersama Kinan dan Vania. Bukan hanya mereka bertiga, tapi Rudy juga ikut karena Kuni memiliki tujuan lainnya, dan itu mengenai Presiden Hal County saat ini, Fastan Balias. Apa ya sudah siap? Tanya Kuni pada Rudy. Aku sudah siap mental untuk menghajar orang yang telah menculikku. Akan aku pastikan dia menerima nasib yang sama denganku. Ucap Rudy geram sekali. Melihat tekad Rudy yang tidak ada rasa takut, membuat Kuni bisa mengerti betapa sengsaranya hidup di pulau itu. Hal inilah yang membuat Kuni sedikit bersimpati pada Rudy. Kun, untuk apa kamu membawa ayahku? Bukankah yang berangkat hanya mereka berdua? Tanya Siso yang sedikit keheranan saat melihat ayahnya terlihat bersemangat sekali. Oh itu, aku butuh ayah untuk menunjukkan siapa dalang yang menculiknya. Kamu jangan khawatir, aku akan memastikan keselamatan ayah demi kamu. Ucap Kuni mencoba meyakinkan Siso. Setelah itu, mereka berempat pergi ke Hal County melalui pintu teleportasi milik Kuni dan ini membuat Kinan senyum-senyum sendiri. Selain itu, dia bisa tiba ke Hal County dengan sangat kilat yang membuat tenaganya tidak terbuang sama sekali. Andai kemarin aku keliling Java lewat pintumu, mungkin aku tidak secepat yang kemarin Kun. Keluh Kinan pada Kuni. Bukankah kamu bilang semalam tidak capek Kinan, lalu kenapa kamu masih mengeluh?
Itu karena kamu. Tahu. Ucap Kinan spontan karena semalam Kuni menghilangkan capek Kinan dengan pijatan lembutnya. Kemudian mereka masuk dan keluar langsung di ruang perjamuan milik keluarga Horcrux. Sepi. Sunyi. Bahkan hanya ada beberapa orang yang tinggal dan membuat Kuni sedikit kebingungan juga. Jika diingat-ingat, ini memang rumah dari keluarga Horcrux. Lalu kemana semua orang batin Kuni lalu mencoba mencari orang terdekat. Kalian tunggulah di sini. Aku akan keluar sebentar. Ucap Kuni lalu dia menuju kedua orang yang terdekat dengannya. Saat melihat mereka, Kuni terkejut karena mereka adalah gadis kecil dan nenek yang dia selamatkan dari pulau buangan tempo hari. Bab 242. Tuan datang Nona Myurn. Tua Aan, teriak gadis kecil itu saat melihat Kuni. Dia tidak lupa pada wajah orang yang menyelamatkannya sehingga dia bergegas lari ke arahnya saat melihat Kuni. Hei, bagaimana kabarmu? Sepertinya kamu terlihat sangat sehat sekali. Apa mereka menjagamu dengan baik? Aku sangat baik tuan. Lihatlah kulitku dan tubuhku ini. Mereka selalu menjaga kami dan memberi kami makan tepat waktu. Bahkan mereka memberi pilihan pada kami untuk makan makanan yang kami sukai. Ucap gadis kecil itu terlihat bahagia sekali. Baguslah jika kalian mendapat perlakuan yang baik di sini. Oh ya, kemana semua orang? Aku tidak melihat Myurn dan yang lainnya. Tanya Kuni pada gadis kecil itu. Nona Myurn, 3 jam yang lalu Nona Myurn pergi bersama Tuan Sven dan semua orang. Kalau tidak salah acara kematian keluarganya. Itu yang aku dengar dari Tuan Sven. Acara kematian? Memangnya siapa yang meninggal? Tidak. Tidak ada yang meninggal tuan. Anda salah mengartikan ucapanku. Maksudku Nona Myurn pergi ke makam. Iya benar tuan, pergi ke makam orang tua dari Nona Myurn sendiri. Ucap gadis kecil itu sesaat setelah dia sedikit mendapat pencerahan tentang kata yang ingin dikatakannya. Lalu, kenapa kamu tidak ikut? Tanya Kuni lagi. Tidak tuan, kasihan nenek jika aku tinggal sendirian. Itulah mengapa aku menjaga nenek. Lagian di sini sangat aman sekali. Aku bahagia tinggal di sini. Ucap gadis kecil itu tampak bahagia. Bagus, kamu memang anak yang berbakti. Kalau begitu aku akan segera kembali. Ucap Kuni lalu dia pergi meninggalkan gadis kecil itu untuk kembali ke ruang perjamuan keluarga Horcrux. Vania, katakan padaku. Apakah kru filmmu sudah sampai? Mereka sudah sampai Kun. 2 jam yang lalu dan sedang menungguku. Ucap Vania singkat. Aku akan mengantarmu dulu karena Myurn tidak ada di rumah saat ini. Myurn, ucap Kinan dan Vania hampir bersamaan. Myurn Horcrux Direktur Ground of Futures. Aku baru tanya pada seseorang dan katanya dia masih pergi. Ucap Kuni. Oh, hehehehe. Ucap Vania yang sedikit terkejut tadi. Baiklah, ayo aku antar. Ucap Kuni lalu mereka berdua pergi ke pantai terindah yang dimiliki oleh negara Hal County. Hubungi aku kalau kamu sudah selesai. Mereka ada 50 meter di depanmu. Galan, lindungi Vania. Pastikan dia selamat. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni yang membuat Vania terkejut. Kun, siapa Galan? Tanya Vania keheranan. Saat memikirkannya lagi membuat Kuni tidak punya waktu untuk menjelaskannya karena dia tak ingin membebani pikiran Vania dengan hal-hal yang berat. Galan adalah dewa pelindung untukmu. Percayalah dia akan melindungimu Vania. Sekarang pergilah. Ucap Kuni lalu Vania berjalan lurus ke arah depan. Yang mulia raja, Anda jangan khawatir. Aku akan melindungi Nona Vania dengan baik. Ucap Galan lalu dia berubah menjaga debu yang menempel di baju Vania. Kemudian Kuni kembali ke kediaman keluarga Horcrux untuk menunggu kedatangan Myurn. Kun, bagaimana kalau kita pergi ke presiden mereka dulu? Aku sudah tak sabar ingin mengetahui alasan dibalik penculikanku itu. Ucap Rudy sambil menahan amarahnya. Sementara Kinan kebingungan. Penculikan seperti apa paman? Ini. Ayah kemarin diculiki. Kemungkinan besar pelakunya adalah pesaing bisnis kita. Lebih baik kita menunggu Myurn dulu ayah. Kita bisa meminta pendapatnya juga. Ucap Kuni yang membuat Rudy tak berdaya. Tangannya mungkin sudah gatal ingin memukul dalang di balik penculikannya. Tapi jika Kuni sudah berkata, maka mau tak mau dia harus menuruti keinginan Kuni. Tak berselang lama, 1 jam kemudian Kuni yang sedang bermain dengan gadis kecil itu bisa merasakan kalau Myurn dan rombongannya sudah pulang. Kemudian Myurn masuk tanpa mengetahui kalau Kuni sudah ada di dalam rumahnya. Tak butuh waktu lama bagi Myurn untuk menyadari jika ada yang tidak beres. Soalnya gadis kecil yang bersamanya selalu menyambutnya saat dia baru pulang dari manapun. Sven, cari Lovien. Tidak biasanya dia tidak ada di sini. Ucap Myurn sedikit cemas. Sedangkan gadis kecil yang bernama Lovien itu langsung berlari begitu mendengar suara pintu terbuka. Karena dia selalu menyambut Myurn. Nona Myurn, Tuan datang. Tuan datang Nona Myurn. Saat berlari dan mendekati pintu utama, Lovien berteriak kalau Tuan datang. Tuan datang. Hal ini membuat Myurn keheranan karena Tuan mana yang dimaksud oleh Lovien. Lovien, ada apa? Tuan siapa yang kamu maksud? Lovien tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Myurn. Tapi dia langsung menyeret Myurn untuk menuju ke ruangannya. Dan Myurn terkejut saat melihat Kuni adalah tuan yang dimaksud oleh Myurn. Oh paman,
Kamu akhirnya datang. Ucap Sven yang terlihat bahagia sekali itu. Hai Sven, kamu terlihat lebih baik sekarang. Iya paman, aku tidak lupa dengan janjimu. Ucap Sven yang membuat Kuni terkejut. Padahal aku tidak menanyakan janjiku padamu. Gumam Kuni sedikit acuh. Iya hampir setiap hari aku menantikanmu paman. Tapi kamu tidak muncul-muncul juga. Sebentar. Ucap Sven lalu dia lari ke kamarnya. Sementara Kuni kebingungan, lalu dia menatap pada Myorn. Tapi Myorn malah menunduk. Mungkin karena Myorn masih malu-malu dengan Kuni sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Tuan, kenapa kamu melamun? Ucap Lovern yang menyadarkan Kuni. Aku melamun, kamu mungkin sedang bercanda denganku. Aku tidak melamun. Tapi aku sedang menatap wanita purba di sana. Ucap Kuni sambil menunjuk Myorn. Mendengar ejekan Kuni, Myorn ingin sekali marah. Tapi dia masih bisa menahannya karena dia tak mau image-nya hancur di depan Lovern. Nona Myorn bukan manusia purba, dia manusia terbaik yang pernah Lovern temui. Teriaknya yang membuat Myorn dan Kuni terkejut. Myorn dan Kuni terkejut karena Lovern bisa membelah Myorn. Padahal Kuni yang telah menyelamatkan nyawanya di Pulau Buangan. Hei Lovern, katakan padaku. Kenapa kamu lebih memilih untuk membelahnya dibandingkan dengan membelahku? Bukankah aku yang membawamu dari Pulau Buangan itu? Ucap Kuni. Memang Tuan yang membawaku. Tapi apa? Katakanlah. Desak Kuni. Tapi Nona Myorn yang memberiku makan selama ini. Jika bukan karena Nona Myorn, aku pasti sudah mati lagi. Coba ingatlah Tuan, sudah berapa hari Anda tidak muncul? Apa menurut Anda aku akan tetap hidup jika Anda tidak memberiku makan? Ucap Lovern sambil menahan kesedihannya. Bagus sekali. Meskipun kamu masih kecil, tapi kamu sudah mengerti dengan perlakuan yang kamu terima. Kalau begitu aku sangat salut padamu Lovern. Ucap Kuni yang justru malah menyanjung Lovern. Bab 243, Kinan bertemu dengan Myorn. Mendengar ucapan Lovern dan juga ucapan yang dilontarkan oleh Kuni membuat Myorn sedikit tertekan. Dia tahu kalau ucapan Kuni seperti mengejeknya karena Kuni telah menyembuhkan penyakitnya. Baiklah, mari kita bercinta untuk menebus balas budiku padamu. Ucap Myorn secara spontan dan itu membuat Lovern dan Kuni terkejut. Bercinta? Apa itu Nona Myorn? Tanya Lovern dengan polosnya. Lovern. Itu artinya bermain tapi dalam bahasa yang sangat kasar. Lupakan kata itu dan jangan pernah mengucapkannya lagi. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni mencoba menjelaskan pada Lovern. Sementara Myorn langsung berbalik badan dan menutup mulutnya karena dia berbicara tanpa sadar tadi. Kamu bermainlah bersama nenek. Nona Myorn masih memiliki urusan yang harus dia kerjakan. Ucap Kuni lalu menggandeng tangan Myorn agar mengikutinya. Kamu benar-benar gila Myorn. Ucap Kuni lirih dan Kuni mendapat cubitan dari Myorn. Itu salahmu. Karena kamu terus menekanku dengan kata-katamu tadi. Terang Myorn. Jadi, kamu ingin membalas budimu padaku dengan menyerahkan tubuhmu ini. Ucap Kuni sambil mencoba menggoda Myorn. Myorn yang sedikit malu lalu menghindar dan pergi dari Kuni karena selain hanya berdua, dia masih ingin menjaga jarak dengan Kuni. Tapi sayangnya, Kuni berhasil mencegah Myorn dengan cara memegang satu tangan Myorn yang membuatnya tidak bisa pergi. Lepaskan aku. Kamu tidak berniat untuk berbisnis denganku. Ucap Myorn sambil mencoba melepas pegangan tangan Kuni. Tidak niat. Apa yang mendasarimu mengatakan kalau aku tidak niat? Pertama, kamu bilang datangnya pagi. Tapi sampai siang kamu tidak datang. Kedua, aku tidak melihat keseriusanmu dalam berbisnis. Kamu seperti ingin mempermainkanku. Teriak Myorn pada Kuni. Mendengar Myorn sedikit mengeluh, membuat Kuni merasa bersalah. Tapi memang, apa yang dikatakan oleh Myorn ada benarnya juga. Hanya penyampaian Eva saja yang tidak lengkap, di mana harusnya Eva bilang datang pagi waktu Java ke Myorn, bukan waktu hal Kaunti. Dan sekarang, yang menerima akibatnya adalah Kuni karena Kuni hanya mengetahui informasi waktu yang menurutnya adalah waktu di Java. Sungguh, apalagi masalahnya kali ini batin Kuni lalu dia mendekati Myorn. Myorn, dengarkan aku. Aku tidak tahu apa maksud dari keluhanmu. Tapi bukankah Eva sudah mengatakan kalau kita datang pagi? Selain itu, aku juga membawa Direktur Kinan Group ke sini. Aku tidak sendirian dan aku serius dengan apa yang aku katakan barusan. Ikutlah denganku dan kamu akan mengetahuinya sendiri. Ucap Kuni sambil mencoba memegang tangan Myorn. Saat mengetahui tangan Kuni semakin mendekat, Myorn menarik tangannya untuk menghindar karena dia ingin menjaga jarak dari Kuni. Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu. Ikutlah denganku. Ucap Kuni lalu dia berjalan ke ruang perjamuan diikuti oleh Myorn. Sesampainya di sana, Myorn terkejut saat melihat Rudy dan seorang wanita yang cantik sedang berbincang-bincang. Kinan, dia adalah Myorn Horkless, direktur dari Ground the Futures. Ucap Kuni memperkenalkan Myorn. Sementara Kinan melongo karena dia tidak mengerti dengan ucapan Kuni yang memakai bahasa Hal Kaunti dan itu mampu membuat Kuni menyadarinya. Maafkan aku Sayan, aku lupa kamu tidak mengerti bahasa negara ini. Ucap Kuni lalu melambai pada Rudy untuk berbalik. Setelah Rudy berbalik, Kuni lalu menciumnya di hadapan Myorn yang membuat Myorn terkejut lalu dia juga ikut membalikan badannya.
Sementara Kinan juga terkejut. Tapi ciumannya yang ini berbeda dengan ciuman yang biasanya, seolah-olah otaknya seperti menerima berbagai informasi baru untuknya. Jika kalian ingat, metode ini pernah Kuni lakukan di masa lalu pada Lensi, di mana Lensi yang tidak mengerti bahasa Java langsung bisa mengerti saat Kuni mentransfer sedikit ilmunya pada Lensi agar bisa berbahasa Java dengan baik. Dan hasilnya sesuai dengan apa yang kalian baca kalau Lensi langsung bisa berbahasa Java dengan lancar. Apa kamu sudah memahami apa yang aku katakan saat ini? Ucap Kuni menggunakan bahasa hal county. Kinan yang saat ini merasa terkejut. Lagi-lagi dia hanya bisa melongo karena di otaknya muncul beberapa bahasa yang secara tiba-tiba ada di ingatannya. Bukan hanya bahasa hal county, tapi seluruh bahasa telah ditransfer oleh Kuni demi memudahkan dan tidak membuat Kinan malu karena Kinan akan lebih sering bertemu dengan kolega-kolega asing. Itu menurut Kuni. Di mana perubahannya, Kun? Aku merasa kamu berbicara bahasa Java. Terang Kinan karena otaknya sudah merespon. Myurn, aku perkenalkan lagi. Dia adalah Kinan Setiawan. Dia adalah salah satu bidadariku sekaligus direktur utama Kinan Group. Apa kamu tidak ingin menyapanya? Ucap Kuni yang terlihat bangga sekali. Sementara Myurn berbalik dengan wajah sedikit malunya. Tapi saat dia ingin membuka mulutnya. Nah, ketemu. Paman. Aku sudah siap untuk pergi ke Bintang. Lihatlah ini. Aku khusus membelinya hanya untuk meneliti Bintang. Ucap Sven yang langsung bicara ketika pintu terbuka dan melihat Kuni. Sven Horkless, berapa kali aku bilang untuk mengetuk pintu dulu sebelum kamu masuk? Apa kamu tidak mengerti? Ucap Myurn sedikit memarahi Sven. Sudah, biarkan Myurn. Aku yang akan mengurus Sven. Kamu bisa berbisnis dengan Kinan. Ayah, tolong jaga Kinan lagi. Ucap Kuni lalu membawa Sven keluar. Dengar Sven, alat yang kamu punya hanyalah mainan semua. Buang semuanya dan aku akan membawa kamu pada seseorang yang tepat. Apa kamu percaya padaku? Ucap Kuni. Apa? Apa kamu tidak berbohong, Paman? Bahkan aku sudah menghabiskan seluruh tabunganku untuk membeli semua ini. Ucap Sven sedikit kecewa. Jangan khawatir. Ayo ikut aku. Ucap Kuni lagi sambil memunculkan pintu teleportasinya yang membuat Sven sedikit terkejut. Kemudian mereka berdua masuk dan langsung berada di ruangan Eva. Sesuai dugaan Kuni, Eva sudah ada di ruangannya. Ada apa, Kun? Apa meetingnya berjalan lancar? Tanya Eva tanpa melihat ke arah Kuni. Ya, sejujurnya aku butuh sesuatu, Eva. Aku berpikir kamu punya alat yang bisa berguna saat kamu berada di Bintang. Apa kamu ingin meminjamkannya sebentar pada kami? Kami, ucap Eva lalu dia berbalik dan dia melihat Sven sedang berdiri di samping Kuni. Dia adalah Sven Horkless, adik dari pemilik Crown the Futures. Terang Kuni saat Eva menunjuknya setelah berbalik. Maaf saja. Itu bukan mainan dan aku berencana menjadi orang pertama yang memakai alat itu. Silahkan cari alat yang lain, Big Boss. Ucap Eva singkat. Kebetulan, aku akan ke Bintang hari ini karena moodku sedang baik. Aku tak tahu apakah aku akan ke Bintang lagi atau tidak. Bab 244, Kinan dituduh pembohong. Selamat sore, Paman. Selamat sore, Nona Kinan. Perkenalkan, aku adalah Myurn Horkless. Ucap Myurn memperkenalkan dirinya. Sementara Kinan masih saja terkejut karena dia bisa mengerti dengan ucapan Myurn. Apakah kamu bisa berbahasa Java juga? Bukankah akan lebih mudah kalau kamu berkata dengan menggunakan bahasa Java? Ucap Kinan sambil tersenyum dan itu membuat Rudy dan Myurn saling pandang beberapa detik. Kinan, apa yang kamu katakan? Dia memakai bahasa hal county saat ini. Begitu juga aku. Terang Rudy yang berharap Kinan tidak berkata hal-hal yang tidak perlu di sini. Jadi sekarang ini, aku juga berbicara bahasa hal county, Paman. Ucap Kinan tak percaya dan mendapat anggukan dari Rudy. Wah, ini sungguh luar biasa sekali. Bahkan aku tidak pernah mempelajari bahasa hal county, tapi aku bisa memahaminya. Bukankah ini ajaib? Ucap Kinan yang terlihat senang sekali itu. Apakah kamu bergurau? Apakah kamu juga ikut mempermainkanku seperti dia? Suara Myurn yang terdengar jelas seolah-olah dia menuduh Kinan sedang mempermainkannya. Apa yang kamu katakan, Nona Myurn? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Ternyata, kamu juga bisa bersandiwara seperti Kuni. Ucap Myurn sambil sedikit menghina Kinan dan Kuni. Sementara Kinan melongo. Mungkin dia tidak tahu apa masalahnya. Tapi saat mendengar ucapan Myurn yang menuduhnya bersandiwara membuat Kinan tak tahu harus berkata apa. Benar kata orang. Setelah ketahuan berbohong, orang itu akan lebih cenderung untuk diam. Karena mereka tidak tahu mau mengatakan apa. Meskipun pada kenyataannya akan semakin membuatnya berbohong dan berbohong lagi. Ucap Myurn lebih kejam lagi. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Nona Myurn. Tapi kenapa aku diam? Itu karena aku tidak tahu ucapan apa yang bisa aku ucapkan untuk melegakan hatimu. Sejujurnya aku tidak marah meskipun kamu menuduhku karena aku kesini untuk berbisnis. Tapi apakah begini caramu berbisnis dan menjamu tamumu? Gelir. Duar. Suara gemuruh petir di benak Myurn seolah-olah menyambar kepalanya karena kritikan Kinan padanya. Apalagi saat melihat raut wajah serta sorot mata Kinan yang bisa dikatakan sangat jujur dan baik itu. Meskipun begitu, Myurn tidak mudah percaya karena dia yakin kalau rubah itu terlihat lucu dari jarak jauh. Tapi saat mereka mendekat, maka keganasan yang akan mereka tunjukkan
Aku bukan tipe wanita yang mudah sekali percaya dengan orang asing, Nona Kinan. Apalagi untuk seseorang yang baru saja bertemu untuk pertama kalinya. Bahkan seorang teman pun bisa berkhianat, apalagi orang asing. Apa kamu selalu menaruh kepercayaan pada orang yang baru saja kamu temui, atau inilah tipikalmu yang mudah bergaul lalu menghancurkan musuhmu dari belakang? Ucap Myurn yang lagi-lagi menyudutkan Kinan dengan sebuah pernyataan yang menurut Kinan tanpa dasar itu. Bahkan Kinan merasa heran. Kenapa Myurn seperti tidak mempercayainya? Bukankah dari awal mereka tidak ada masalah pribadi? Apalagi ini adalah pertemuan pertama mereka, lalu kapan ada masalah di antara mereka? Baiklah Nona Myurn. Aku rasa sudah tidak ada lagi yang bisa kita bicarakan lagi. Aku tidak tahu ada masalah apa di antara kita. Tapi jika kamu merasa aku yang bersalah, maka aku akan mengatakannya kalau aku meminta maaf atas kesalahan yang tidak aku ketahui itu. Ucap Kinan yang justru membuat Myurn semakin kesal. Oh, baru kali ini aku melihat orang yang tidak tahu malu meminta maaf padaku. Sudah jelas-jelas kamu berbohong tadi. Dan kamu bilang kalau kamu tidak tahu masalahmu apa. Sungguh wanita yang sangat licik sekali. Ucap Myurn yang lebih menghina Kinan lagi. Berbohong? Berbohong soal apa Nona Myurn? Aku tidak pernah berbohong padamu. Tapi dari awal kamu seperti menekanku dan menuduhku. Memangnya kebohongan apa yang kuperbuat padamu? Kamu berbohong kalau kamu tidak bisa berbahasa hal kaunti tadi. Untungnya aku jeli dan aku tidak akan mudah tertipu lagi. Baik kamu dan Kuni, sama-sama pembohong di mataku. Terang Myurn dan kali ini mampu membuat Kinan ingin meledak-meledak karena satu nama yang disebut oleh Myurn tidak boleh dijelek-jelekan di depannya. Cukup Nona Myurn, kamu mungkin boleh menghinaku. Tapi jangan berani-beraninya kamu menghina Kuni. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang boleh menghina Kuni di depanku atau konsekuensinya akan berakibat fatal padamu. Ancam Kinan yang sangat serius sekali. Mendengar ucapan Kinan, Myurn sedikit terkejut. Apa yang terjadi pada Kinan? Kenapa dia baru bereaksi saat dirinya menghina Kuni? Padahal sedari tadi saat Myurn mencoba memprovokasi Kinan, Kinan seperti bisa menahan semua hinaannya. Lalu Sim berpindah pada Kuni di mana dia yang datang ke ruangan Eva untuk meminjam alat milik Eva mendapat penolakan dari Eva. Kebetulan aku akan ke bintang hari ini karena moodku sedang baik. Aku tak tahu apakah aku akan ke bintang lagi atau tidak. Ucap Kuni mencoba merayu Eva. Kun kamu, apa kamu berusaha memaksaku? Tidak aku hanya ingin ke bintang hari ini karena aku juga punya janji dengan anak ini. Bukankah tidak asyik kalau aku pergi ke bintang secara bergantian? Lebih baik kita pergi ke sana sekarang juga dan bersama-sama. Dengan begitu, aku sudah menunaikan janjiku pada dua orang dengan satu kali perjalanan saja. Bagaimana? Tawar Kuni lagi dan berharap Eva mau mengikutinya saat ini. Kemudian Eva berpikir sejenak. Dia tak mungkin melewatkan kesempatan ini. Meskipun dia melewatkannya, dia juga ragu kalau anak kecil ini tidak meminta yang aneh-aneh. Katakanlah dia akan mengambil sebuah batu yang berasal dari bintang. Lalu dia bawa ke bumi dan diberitahukan pada semua orang. Dengan cara seperti itu, Eva akan sangat dirugikan karena dia berniat untuk menunjukkan pada dunia kalau penemuan batu bintangnya akan menggemparkan dunia. Rencana itu akan berhasil jika anak kecil itu tidak mendahuluinya. Dengan kata lain, Eva harus ikut saat ini juga untuk memastikan kalau dirinya lah yang pertama mempublikasikan ke seluruh dunia. Baiklah, aku akan ikut. Ucap Eva pasrah. Mendengar ucapan Eva, Kuni akhirnya tersenyum lega, karena selain bisa membuat Sven senang, alat dari Eva mungkin lebih berguna ketimbang alat mainan milik Sven. Hubungi aku jika kamu siap. Aku akan menjemputmu. Ucap Kuni lalu dia membuka pintu teleportasinya dan menuju ke ruang perjamuan keluarga Horcrux. Bab 245. Ternyata, Myurn yang pembohong. Betapa terkejutnya Kuni saat dirinya mendengar suara cekcok antara Kinan dan Myurn. Sementara Rudy terlihat menutupi telinganya dengan kedua tangannya. Sudah hentikan kalian. Apa yang membuat kalian ribut? Ucap Kuni sambil menarik Kinan. Oh baguslah kamu datang. Bawa komplotan pembohongmu itu. Ucap Myurn sinis pada Kuni. Kamu, dasar wanita tidak jelas. Umpat Kinan yang membuat Kuni sedikit terkejut lagi. Biasanya Kinan bisa bersikap lebih lembut lagi. Sedangkan sekarang, entah apa yang terjadi pada Kinan sehingga membuat Kinan bisa berkata sedikit kasar pada Myurn. Kinan, apa yang terjadi? Tanya Kuni sedikit keheranan. Wanita gak jelas ini telah menghinamu Kun. Dia benar-benar wanita gila yang marah-marah tanpa sebab. Ucap Kinan sedikit emosi. Apa kamu bilang? Aku wanita gila. Teriak Myurn lebih keras lagi. Kakak, hentikan. Sudah berapa kali aku bilang. Tidak semua wanita sama seperti teman kakak. Ucap Sven yang membuat Myurn langsung terdiam. Sementara Kuni dan Kinan terkejut. Mereka tak tahu maksud dari ucapan Sven yang membuat Myurn langsung diam 1000 bahasa. Sudah aku katakan, teman kakak itu yang tidak baik. Bukan berarti Nona Kinan tidak baik juga. Berapa kali aku bilang kalau kakak tidak boleh menyamakan semua wanita sama persis seperti teman kakak. Tapi sepertinya rasa trauma kakak sudah tidak bisa diobati lagi. Ucap Sven. Trauma? Trauma kenapa Sven? Tanya Kuni penasaran. Iya trauma paman. Kakak trauma karena. Hentikan Sven. Ucap Myurn berteriak pada Sven. Katakan Sven, aku. Bip. Bip. Bip.
Bunyi suara pesan di handphone Kuni yang langsung memotong ucapannya sendiri. Kuni mengira itu dari Eva. Tapi saat melihatnya, itu dari Vania yang mengatakan kalau pembuatan iklannya sudah selesai. Ayah, kenapa ayah malah diam saja? Lerai mereka, aku akan menjemput seseorang sebentar. Ucap Kuni lalu langsung masuk ke dalam teleportasinya. Untuk apa aku mendengarkan dua wanita sedang bertengkar? Lebih baik aku fokuskan tenagaku untuk memukul dalang di balik penculikanku. Gerutu Rudy sambil berjalan pelan ke arah Kinan dan Murn. Beberapa detik kemudian, Kuni muncul lagi bersama Vania karena dia tak ingin meninggalkan Murn dan Kinan terlalu lama. Nona Murn, ucap Vania tak percaya bisa bertemu dengan Murn di sini. Sementara Murn terkejut saat melihat Vania keluar bersama Kuni. Flashback on. Saat Vania sedang melakukan perawatan kecantikan yang diatur oleh Eva. Sebenarnya perawatan itu ada di salah satu klinik terbaik di kota Blue. Di sanalah keduanya bertemu karena selain Vania yang harus mengikuti semua pelatihannya, Murn juga selalu datang ke Java sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Tergantung permintaan dari Nyonya Baibara. Yang lebih mengherankan adalah Murn memang memakai nama aslinya. Tapi di bagian belakang, dia tidak memakai nama keluarganya, melainkan memakai nama keluarga orang lain. Itulah kenapa saat Vania pertama kali mendengar nama Murn dari Kuni merasa terkejut. Tapi saat Kuni menjelaskan lagi kalau namanya Murn Horcrux pemilik Ground the Futures, membuat Vania sedikit canggung karena dia mengira salah orang. Karena Murn yang dia kenal bernama Murn Stewan. Meskipun berasal dari negara yang sama, tapi nama belakang memiliki arti yang melekat sampai mati sehingga Vania yakin jika Murn yang dimaksud oleh Kuni bukanlah Murn yang dia kenal di klinik. Di klinik, Murn merasa kasihan dengan Vania saat mendengar jika Vania sering dibully bahkan yang membuatnya kasihan saat Vania ditipu oleh laki-laki yang mengaku mencintainya. Tunggakan hutang atas nama Vania sudah membuat Murn murka dan dari sanalah terjalin persahabatan di antara mereka meskipun terbilang singkat. Tercatat, Murn dan Vania bertemu sekitar 5 kali. Tapi dari pertemuan mereka yang hanya sebanyak 5 kali itu, 2 di antaranya dilalui oleh mereka dengan sangat bahagia sekali. Dalam pertemuan terakhirnya, Murn dan Vania menghabiskan waktu yang sangat lama di mana Murn yang mengetahui Vania akan pulang karena kontrak perawatannya akan berakhir. Membuat Murn meluangkan waktu hampir 3 hari untuk bisa berkeliling bersama Vania di kota Blue. Sejak awal, keduanya seperti tidak mengungkapkan identitas masing-masing di mana Murn adalah direktur Ground the Futures, sedangkan Vania adalah calon istri dari keluarga Mirza. Vania hanya mengatakan kalau dirinya berasal dari negara Tlago dan datang ke Java untuk merubah peruntungannya. Terutama merubah bentuk tubuhnya agar sedikit kurus dan seksi. Persahabatan yang terjalin sangat singkat itu membuat Murn benar-benar mengagumi Vania. Dia tak menduga jika Vania adalah wanita yang tegar karena bukan hanya dihina, tapi ditipu oleh seorang laki-laki pun, dia tidak trauma. Bahkan dari cerita Vania juga yang membuat dia sangat mengagumi laki-laki yang bersama Vania sekarang di mana tidak hanya membelikan kedua orang tuanya rumah. Bahkan laki-laki tersebut membiayai kehidupan kedua orang tuanya dan membiayai perawatan yang dilakukan oleh Vania. Murn ingin sekali mendapat laki-laki seperti apa yang diceritakan oleh Vania. Tanpa Murn sadari kalau laki-laki itu adalah Kuni yang memiliki beberapa bidadari di sisinya. Dengar Vania, jika kita bertemu tanpa sengaja lagi. Coba kenalkan aku dengan laki-laki yang hebat itu. Meskipun aku tidak mungkin memilikinya, tapi aku ingin mengenal laki-laki itu, dan aku akan menjadikannya kriteria minimal jika ingin mendapatkanku. Ucap Murn pada Vania. Kamu tidak akan pernah mendapat laki-laki seperti itu. Karena laki-laki yang mencintaiku hanya ada satu di dunia ini dan aku tidak yakin jika ada yang seperti dia di dunia ini. Ucap Vania dengan pedenya dan itu semakin membuat Murn penasaran. Flashback off. Nona Murn, apakah ini rumahmu? Dan kamu apakah selama ini berasal dari keluarga Horcrux, bukan dari keluarga Stewan? Ucap Vania yang kembali mengejutkan Kuni dan juga Kinan. Vania, apa kamu mengenalnya? Tanya Kuni pada Vania. Bisa dibilang begitu, Kun. Meskipun kami hanya bertemu beberapa kali. Tapi kami memiliki hubungan yang sangat baik di klinik dulu. Ucap Vania sambil mendekati Murn. Sementara Kuni terkejut, Kinan ingin sekali melampiaskan amarahnya saat mendengar kalau Murn berbohong tentang nama keluarganya. Tapi niat itu ia urungkan karena selain takut menyinggung Vania, dia juga sudah bosan jika harus berteriak-teriak terus pada Murn. Sehingga Kinan lebih memilih diam tapi dengan raut wajah kemenangannya karena tanpa diucapkan pun, semua orang tahu kalau yang berbohong di sini adalah Murn. Bab 246. Menghilangkan trauma Murn. Hei Nona Murn. Kenapa kamu terdiam? Bukankah kamu pernah bilang ingin bertemu dengan laki-laki hebat yang memilikiku? Dia adalah Kuni, yang ada di depanmu saat ini. Ucap Vania dengan bangganya. Tak heran jika Vania bisa berbahasa hal county, karena latar belakangnya sebagai pemandu wisata yang mengharuskannya mengerti beberapa bahasa yang umum dan sering digunakan. Bisa dikatakan, Vania mengerti semua bahasa dan dari keseluruhan bahasa yang dia kuasai, ada beberapa bahasa yang membuatnya masih kurang lancar alias kurang fasih dan itu adalah bahasa tirai bambu serta bahasa negara Tango. Apa kamu bercanda, Vania? Bagaimana laki-laki sepertinya bisa menjadi laki-laki yang kamu agung-agungkan? Apa kamu tidak tahu kalau dia sudah memiliki wanita? Bahkan dia bilang sendiri kalau wanita yang ada di sekitarnya lebih dari ke-10. Katakan padaku kalau kamu sedang ikut bersandiwara dengannya, Vania.
Demi persahabatan kita, katakan kalau semua ini bohong Vania. Ucap Murn masih tidak percaya. 10. Ucap Vania tertegun lalu menghitung semuanya dengan jari-jarinya. Sepertinya kamu sedikit benar Nona Murn. Kuni memang memiliki lebih dari 10 wanita. Lebih tepatnya ada 14 wanita termasuk aku. Tapi kalau ratu kami juga ikut dihitung, maka totalnya ada 15 wanita. Ucap Vania dengan tersenyum pada Murn. Sementara Murn merasa jika otak Vania dicuci oleh Kuni karena tidak mungkin bagi Murn untuk seorang wanita yang diduakan sampai kelipatannya bisa menceritakan semuanya semudah ini. Dan cuci otak adalah perlakuan yang bisa Kuni lakukan untuk membuat pikiran semua wanita-wanita ini mau menerima dirinya. Setidaknya itu yang ada di benak Murn saat ini. Kamu sakit Vania. Lebih baik kamu periksakan kejiwaanmu pada psikolog karena kamu menceritakan sebuah keburukan seperti tidak wajar. Kalau kamu merasa tertekan, bilang padaku. Aku akan berusaha untuk menyelamatkanmu. Ucap Murn yang sepertinya hati dan pikirannya sudah benar-benar tidak bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Mungkin karena terlalu lama dia terjebak di antara trauma-traumanya sehingga empatinya sudah tidak berfungsi lagi. Dasar wanita gila ini, Yana. Teriak Kinan lalu Berden muncul dengan mengepakkan sayapnya. Angin puting beliung seperti menyapu seisi ruangan dan itu lebih mengejutkan semuanya. Kecuali Kinan dan Kuni. Hanya saja, Vania dan Rudy sudah pernah diceritakan oleh Sisal dan juga Kinan sehingga mereka tidak terlalu terkejut. Murn yang melihat hewan seperti burung yang besar langsung pingsan. Sementara Sven matanya bukan takut, tapi berbinar karena hewan di depannya mampu membuatnya penasaran. Berden, kembalilah. Ucap Kuni santai lalu Berden kembali ke wujud aslinya. Kun, kenapa? Biarkan Yana memakan wanita gila ini. Ucap Kinan dengan kesal. Sementara Kuni lalu memeluk Kinan erat sekali. Entah apa yang terjadi pada Kinan. Tapi sikap dan ucapannya barusan sungguh mengejutkan Kuni. Ada apa sayang? Kenapa kamu kehilangan kendali seperti ini? Aku marah Kun. Dia terus-terusan menghinamu. Dia selalu menuduhku berbohong dan berkomplot denganmu. Padahal kamu dengar sendiri kan kalau justru dia yang berbohong pada Vania. Ucap Kinan yang sudah tidak sabaran itu. Sudahlah sayang. Aku juga tidak tahu dia kenapa. Mungkin saja karena dia masih tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Aku juga kebingungan soalnya karena dia seperti tidak mempercayai seorang wanita. Tapi aku mohon sama kamu untuk tidak dendam sama Murn. Murn adalah wanita baik yang sempat aku sembuhkan dari penyakit kronisnya. Terang Kuni mencoba meredakan amarah Kinan dengan sebuah kenyataan yang pernah dilalui Murn sebelumnya. Kuni tahu kalau Kinan adalah wanita yang lembut, dan salah satu cara agar amarah Kinan bisa berubah menjadi simpati adalah dengan menyentuh hatinya dengan kata-kata yang sangat menyedihkan seperti nasib seseorang yang mengidap penyakit langka serta nasibnya yang tidak beruntung karena menjadi gelandangan atau pengemis. Dari pengalaman Kuni di masa lalu, Kinan sangat mudah sekali tersentuh hatinya dan kali ini, Kinan benar-benar mematung. Mungkin apa yang dikatakan oleh Murn menyakiti hatinya. Tapi saat mengetahui kalau Murn pernah menderita penyakit yang parah membuat Kinan justru merasa bersalah. Apakah Kinan harus meragukan perkataan Kuni? Jawabannya adalah tidak. Sudah cukup selama ini Kinan tidak mempercayai Kuni. Dan sejak Kuni benar-benar menceritakan semuanya pada Kinan, sejak saat itulah tidak ada keraguan lagi tentang Kuni di hati Kinan. Itulah mengapa Kinan tidak bisa menahan amarahnya tadi karena dia tidak terima Kuni yang dia cintai selalu dihina oleh Murn. Maafkan aku Kun. Aku tidak tahu kalau. Sudah sayang, kamu jangan khawatir lagi. Murn hanya pingsan dan itu tidak membahayakan nyawanya. Ucap Kuni mencoba menghibur Kinan. Sven, coba katakan apa maksud dari perkataanmu tadi. Kenapa kamu bilang kalau semua wanita tidak sama dengan temannya? Apa terjadi sesuatu pada Murn sebelumnya? Paman, katakan dulu padaku. Apakah aku boleh menunggangi burung tadi? Dia hebat sekali Paman. Besar dan juga pasti sangat kuat. Ucap Sven yang tidak membalas pertanyaan Kuni dan malah menyanjung Berden. Kamu dasar licik sekali. Aku akan mengabulkannya. Ucap Kuni santai dan Sven sangat senang sekali mendengarnya. Kemudian Sven menceritakan pembulian yang dialami kakaknya sebelum dia lahir dari pamannya Hollyfern. Mendengar cerita Sven, Kinan dan Vania menangis terseduh-seduh. Sementara Rudy ingin sekali meneteskan air matanya. Tapi dia sudah bertekad akan menjaga kekuatannya untuk orang yang menjadi dalang di balik penculikannya sehingga dia hanya bisa gemas tanpa menangis. Setelah mendengar Sven bercerita, Kuni akhirnya mengerti. Kenapa Murn berubah saat dia mengatakan kalau ada beberapa wanita yang sudah menantinya dan membuat Kuni semakin yakin kalau Murn bukan cemburu. Tapi dia sedang trauma dengan pembulian yang dilakukan oleh seorang wanita. Jika saja Murn tahu kalau wanita yang ada di sekitar Kuni adalah orang baik semua, mungkin Murn akan terlihat bahagia. Tapi sayangnya karena rasa traumanya yang sangat besar membuat Murn berpikir negatif terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Kinan dan kawan-kawan. Tanpa menunggu lama lagi, Kuni lalu memanipulasi ingatan Murn dan menghilangkan rasa traumanya. Meskipun tidak sepenuhnya hilang. Tapi selama dia tidak mengalami pembulian lagi, maka dia akan baik-baik saja. Sven, pastikan kakakmu tidak dirundung oleh siapapun lagi terutama seorang wanita. Kalau tidak, ingatannya akan kembali dan rasa traumanya pasti akan menghantuinya lagi. Bab 247. Keindahan yang menakjubkan.
1 jam telah berlalu dan tanda-tanda Murn akan bangun belum nampak. Apalagi 10 menit yang lalu Kuni mendapat pesan dari Eva kalau semua persiapannya telah selesai. Saat Kuni melihat Murn menggunakan mata dewanya, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dan ini adalah murni karena Murn pingsan tanpa ada penyakit lainnya. Sven, apa kamu punya minyak gosok? Kita bisa menggunakannya karena Eva telah mengatakannya kalau semua persiapannya sudah selesai. Terang Kuni yang membuat Sven tentu saja bahagia. Sven kemudian berlari entah kemana. Sementara Kinan dan Vanya menunggu dengan sabar. Hanya Rudy yang tidak sabar karena dia sudah menahan amarahnya dari kemarin. Tak berselang lama, setelah Murn diberi bau yang menyengat. Akhirnya kesadarannya kembali dan raut wajahnya seperti orang yang terlahir kembali di mana raut wajahnya yang garang tadi. Kini kembali seperti tidak ada apa-apa. Meskipun begitu, saat dia melihat Kinan, dia merasa jika dirinya adalah orang yang bersalah di Dini karena tanpa sebab yang jelas. Dia menuduh Kinan dan menganggap Kinan orang yang sama dengan teman-temannya dulu. Maafkan aku Nona Kinan. Aku telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak aku lakukan. Ucap Murn dengan malu-malu. Sementara Kinan hanya tersenyum canggung. Dia tak menyangka jika Murn mau meminta maaf duluan. Mungkin karena traumanya diminimalisir oleh Kuni sehingga nada bicara dan raut wajah Murn berubah. Katakan padaku Nona Murn, apa alasanmu menyembunyikan identitasmu dariku? Apakah persahabatan kita palsu? Ucap Vanya dengan matanya sedikit melirik pada Murn. Mendengar keluhan dari Vanya, Murn sedikit tersentak. Dia tak menyangka jika masalah yang menurutnya sepele, justru akan berbuntut panjang karena kesalahannya sendiri. Pertama, dia telah menuduh Kinan berbohong dan sekarang dia ketahuan berbohong oleh Vanya. Jelas ini akan menjadi masalah yang sangat rumit nantinya. Apa yang kamu katakan Sayan? Bukankah Murn adalah orang penting? Lalu untuk apa dia harus memberitahukan identitasnya padamu? Di dunia ini, tidak semuanya harus kita ketahui. Ada juga yang tidak perlu kita ketahui, terutama soal identitas seseorang. Selama dia baik, bukankah itu sudah cukup untuk menjadikannya teman kita? Terang Kuni yang terlihat bijak sekali itu. Paman, aku tidak mengerti apa yang Paman ucapkan. Tapi kapan kita berangkatnya? Bukankah kakakku sudah sadar saat ini? Ayo kita segera berangkat Paman. Ucap Sven yang bisa dikatakan merusak momen Kuni yang sudah terlihat bijak di mata Murn. Nakun, apakah kita akan berangkat sekarang? Aku sudah tidak sabar ingin memukul mereka. Ucap Rudy geram dan itu sedikit memusingkan Kuni. Dalam satu waktu, ada 3 masalah yang harus dia selesaikan dan itu tidak bisa diselesaikannya secara bersamaan. Ayah jangan khawatir. Kita akan membalas dendam. Tapi kamu harus bersabar lebih lama lagi. Setidaknya tunggu sampai malam. Ucap Kuni santai. Hah, terus yang berangkat sekarang? Apa maksudnya Kun? Itu, aku punya janji dengan Sven ayah. Pokoknya ayah tunggu saja. Ayo Sven kita berangkat sekarang. Ucap Kuni sambil mengangguk pada Kinan dan Vanya. Tunggu. Bagaimana dengan bisnisnya? Ucap Murn yang membuat mereka semua berhenti. Lalu Kuni menoleh pada Kinan karena urusan bisnis adalah urusannya Kinan. Kun, kita mau pergi kemana? Kita akan ke. Bisik Kuni pada Kinan dan itu membuat Kinan juga sedikit tak percaya. Tapi saat mengingat betapa ajaibnya Kuni membuat Kinan masih mempercayainya karena tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Kuni. Kita bisa membicarakannya saat kita sampai ke tempat tujuan kita. Kamu ikutlah juga Nona Murn. Ucap Kinan sedikit berwibawa. Dengan sedikit kebingungan, Murn mengikuti mereka. Hanya Rudy yang tertinggal sendirian karena dia tidak ingin kemana-mana kalau tidak membalaskan dendamnya. Kuun, sudah 30 menit yang lalu aku memberi pesan padamu, dan kamu baru tiba sekarang. Ucap Eva terhenti saat melihat Murn ada di belakang mereka. Maafkan aku Eve, ada kendala yang tidak terduga. Bisakah kita berangkat sekarang? Ucap Kuni pada Eva lalu Kuni memunculkan pintu teleportasinya lagi dan dengan segera. Mereka tiba di sebuah tempat yang dijanjikan oleh Kuni. Pemandangan yang indah serta cahaya kecil dan besar yang berkelap-kelip memanjakan mata mereka di mana sebagian orang tidak mempercayainya. Terutama Eva, dia tak bisa mempercayainya kalau dirinya bisa berdiri di sebuah bintang. Karena selain dia tidak memakai pakaian pelindung khusus luar angkasa yang dia pesan sebelumnya dan selain berbagai peralatan yang dia kembangkan sendiri. Bahkan Eva meragukan kalau ini benar-benar di luar angkasa. Tapi saat mengingat tentang betapa luar biasanya, Kuni membuat Eva harus mempercayai ini. Apakah kita benar-benar ada di luar angkasa saat ini? Gumam Kinan sambil berjalan perlahan. Begitu juga Vanya dan juga Eva yang berjalan ke arah berlainan untuk mempelajari sesuatu. Sementara Sven langsung saja berlari dan berguling-guling. Sebelum Sven datang, dia sedikit mempelajari jika bintang tidak seperti bumi di mana tidak ada tanah yang sama dengan bumi. Tapi saat dia berguling-guling tadi, ada banyak sekali debu yang langsung melayang pelan sekali dan itu membuatnya sedikit keheranan. Selain itu, ada banyak sekali batu besar yang melayang di sekitar mereka dan membuat Eva sedikit frustasi karena dari apa yang dia ingat. Batu meteorit-meteorit yang mengelilingi sebuah bintang adalah batu meteorit-meteorit kecil yang masanya tidak mungkin seperti kelihatannya. Saat Kuni dan yang lainnya sedang mengagumi sebuah keindahan di depannya, di negara tirai bambu, Sei Xinghua sudah mendapat apa yang dia cari.
Katakan apa yang kamu ketahui. Ucap Zai Xinghua sedikit penasaran. Lapor Presiden Zai Xinghua. Kami sudah mengetahui siapa pemuda yang ada di video tempo hari. Jika Anda melihat video ini, pasti Anda akan terkejut. Ucap penasehatnya dan menunjukkan sebuah video peresmian Kinan Group beberapa bulan yang lalu. Melihat video di depannya, Zai Xinghua sedikit tidak mengerti dan itu mampu disadari oleh penasehatnya. Maaf Presiden Zai Xinghua, akan ku percepat. Ucap penasehat lagi lalu dia mempercepat videonya. Kemudian mata Zai Xinghua terbelalak saat melihat seorang pemuda yang pernah dia lihat sebelumnya di mana perangai serta bentuk wajahnya sama saat dilihat dari sudut manapun. Dia yakin sekali jika orang di video ini sama dengan orang yang membantai prajuritnya yang tersisa dan yang diduga mengendalikan monster yang sangat mengerikan itu.